Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septi Nur Cahyati dengan NIM 231113019. Next. Di sini saya akan membahas topik rekursi yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama definisi, kedua gambaran rekursi, 3 konsep dasar, keempat kelemahan dan kelebihan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Next. Pada definisi rekursi rekursi sendiri ini ialah teknik dalam pemrograman di mana sebuah fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas yang lebih kecil. Lalu fungsi untuk memanggil dirinya sendiri itu disebut dengan rekursif. Rekursi memerlukan fungsi dengan satu atau lebih panggilan rekursif. Biasanya memiliki kondisi dasar atau base case untuk menghentikan rekursi. Nah, pada rekursi ini terdapat gambar kado. Apa sih hubungan kado ini dengan materi rekursif yang saya bawakan? Yaitu pada rekursif ini dapat dibandingkan dengan sebuah kado yang terbungkus dalam beberapa lapisan kertas hadiah. Setiap lapisan kertas hadiah tersebut itu mewakili pemanggilan fungsi rekursif. Dan hadiah di dalamnya adalah nilai atau tindakan yang dihasilkan oleh pemanggilan tersebut. Nah, selanjutnya adalah gambaran rekursif. Kita anggap aja pada gambaran rekursif ini ialah menara Hanoi. Kenapa sih dihubungkan dengan menara Hanoi? Menara Hanoi memiliki suatu penyelesaian dengan seperti pada rekursif. Pada menara Hanoi ini kita memiliki 3 tiang dan 3 balok yang akan kita pindahkan. Nah, kita kan memiliki 3 balok dengan ukuran paling besar paling bawah ungu muda, yang tengah kuning, yang paling atas adalah ungu tua. Nah, kita memindahkan balok tersebut tapi tanpa adanya sebuah penumpukan di balok tersebut. Nah, kita memindahnya ini juga dalam satu waktu, tidak bisa langsung 2 atau 3. Nah, mari kita coba. Yang pertama kita akan memindahkan balok warna ungu ke dalam tiang C. Yang kedua, kita memindahkan balok warna kuning ke tiang B. Lalu kita pindahkan lagi balok warna ungu yang paling kecil di tiang C ke tiang B, di atasnya B. Lalu kita pindahkan balok yang paling besar di tiang A ke tiang C. Selanjutnya kita pindahkan yang warna warna ungu ke tiang A. Lalu kita pindahkan yang warna kuning ke atasnya ungu. Nah, yang terakhir kita pindahkan warna ungu paling kecil di tiang A ke tiang C. Nah, pada gambaran rekursif ini dikaitkan dengan menara Hanoi, yaitu dengan cara penyelesaiannya dengan tanpa adanya penumpukan yang lebih besar, maksudku kayak yang lebih besar di atas, yang lebih kecil di bawah, itu tidak bisa. Jadi pada rekursif ini dengan menyelesaikan sebuah urutan balok 3 ini tanpa adanya penumpukan urutan yang berbeda. Penumpukannya itu dari urut kecil, sedang, dan besar. Next. Nah, pada contoh lain rekursif selain pada menara Hanoi tadi yang 3 tiang tersebut, ada contoh lain seperti pencarian biner. Yang kedua adalah pencarian jalur dalam graf. Nah, struktur data seperti pohon dan graf seringkali
dikelola menggunakan rekursi. Nah, contoh lain yaitu pada bidang matematika, yaitu hitung-hitungan, yaitu seperti penghitungan faktorial, dan yang kedua Fibonacci. Nah, pada rekursi ini memiliki 3 konsep dasar, yaitu 1. Kasus basis atau base case. Fungsi rekursif berhenti memanggil dirinya sendiri. Kasus basis diperlukan untuk mencegah rekursi tak terbatas dan biasanya kondisi yang paling sederhana dari masalah yang diselesaikan. Yang kedua adalah panggilan rekursif. Fungsi memanggil dirinya sendiri dengan parameter yang lebih sederhana atau lebih dekat dengan kasus basis. Yang ketiga adalah tumpukan panggilan. Setiap kali sebuah fungsi dipanggil, informasi tentang panggilan tersebut seperti variabel lokal, lokasi pengembalian disimpan di tumpukan pengambilan. Ketika fungsi tersebut selesai dieksekusi, informasi ini diambil dari tumpukan. Next. Nah, pada sebuah fungsi rekursif juga memiliki suatu kelemahan dan kelebihan. Yang pertama, memiliki kelebihan solusi yang sangatlah efisien. Yang kedua, memecahkan masalah yang sulit dengan tahapan yang mudah dan singkat. Jadi pada fungsi rekursi ini, ia mencari solusi dengan seefisien mungkin dan agar sebisa mungkin lebih mudah, dan memiliki kelemahan yaitu beberapa implementasi rekursi dapat menjadi tidak efisien karena memerlukan alokasi memori yang lebih besar untuk setiap pemanggilan fungsi. Yang kedua, perlu stak yang besar. Pada bagian terakhir yaitu akan membahas kesimpulan, yaitu pada rekursi ini ialah perulangan yang memanggil dirinya sendiri. Rekursi yaitu dengan merumuskan solusi yang lebih sederhana. Nah, rekursi berhenti ketika kondisi base case terpenuhi. Kondisi basis adalah keadaan paling sederhana dari masalah yang dapat diselesaikan tanpa memerlukan rekursi lebih lanjut. Dan tanpa kondisi basis, rekursi akan terus berlanjut tanpa henti, yang bisa menyebabkan stack overflow atau kesalahan memori. Setelah kita menjelaskan tentang kesimpulan, next dong cek. Ganti halaman. Setelah kita membahas dan mengulas tentang materi rekursif ini, dari saya cukup sekian. Semoga bisa menambahkan wawasan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan membuat pemrograman dengan menggunakan peminjaman buku pada perpus. Kita pertama pembuatan untuk daftarnya. Titik 2, ini untuk rincian buku yang dipinjam. Kita membuat dengan 3 list. Sekarang kita akan membuat poin awal untuk setiap peminjaman. Poin awal kita tetapkan dengan angka 30 saja. Nah, setelah itu kita bikin aturan, yaitu batas peminjaman buku yang boleh dipinjam. Batas yang boleh dipinjam itu kita ambil aja 3 buku per minggu. Lalu kita juga menuliskan poin jika mematuhi aturan. Berarti kan kalau mematuhi aturan berarti antara 3, 2, dan 1. Itu mendapat poin tambahan. Poin tambahannya 2, poin pengurangan
Berarti ketika fungsi tersebut mendapatkan poin pengurangan, artinya ia meminjam lebih dari 3 buku dalam 1 minggu. Mendapat poin pengurangan sebesar 5. Selanjutnya akan membuat fungsi rekursifnya. Pertama kita tulis def untuk fungsi, kita tulis hitung poin dalam kurung untuk parameternya minggu, buku per minggu, tentu poinnya itu dari 0.2. Kita bikin if else, elif. Untuk pertama if-nya minggu, setelah itu kita membuat elif buku per minggu lebih dari, jadi buku per minggunya itu batasnya buku per minggu itu untuk pengurangan poin. Kita tulis atur total poin dikurang pengurangan poin koma total. Kita bikin else total poin koma total pengurangan hitung poin dalam kurung di atasnya minggu min 1, buku per minggu poin Detail kita bikin katanya sama seperti elif. Bonus poin untuk tambahan poin ditambah poin tambahan, nanti kita masuk poin tambahan kita tulis keterangannya dalam batas buku. Nah, setelah itu kita membuat untuk menyimpan hasil poin dan daftar peminjaman. Selanjutnya kita membuat hitung total poin yang didapat dengan penulisannya minggu, buku per minggu. Jangan lupa untuk garis bawahnya juga, karena pada Python ini dia sangat sensitif terhadap seperti huruf besar, huruf kecil. Selanjutnya kita membuat
Poin akhir. Apa itu poin akhir? Poin akhir itu ialah poin awal ditambahkan dengan penambahan hasil poin pengurangan atau penambahan yang tadi. Akan membuat untuk menampilkan hasil poin per anak. Selanjutnya kita juga akan membuat untuk menampilkan daftar anak yang terkena pengurangan poin atau denda. Kita juga kita jalankan. Ini sudah jadi dengan outputnya hasil poin per anak Hanun 32 karena dia mendapatkan tambahan 2 poin. Kenapa dia mendapatkan tambahan 2 poin? Karena dia meminjamnya 2 buku, yang artinya dia lebih kecil dari angka batas yang ditentukan. Batas yang ditentukannya kan 3. Jadi, ketika jadi kurang dari 3 atau 1 atau angka 3, ia akan mendapatkan penambahan poin. Nah, jika dia lebih dari 3, dia juga mendapatkan pengurangan poin sebesar 5. Yang dikurang atau ditambah itu dari poin awal ini. Nah, Diva ini kan dapat 6 ya. Dia pinjam 6. Berarti kita lihat di outputnya apakah dia berkurang jadi 25. Nah, itu. Dan anak yang terkena denda ialah Diva. Karena dia pinjam bukunya lebih dari batas yang ditentukan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Nah, dari base case-nya itu pada if minggu sama dengan 0,0. Return point, terus apa ini? Seperti kurung, itu untuk mengembalikan poin dan daftar detail penambahan atau pengurangan poin. Nah, pada fungsi rekursif, kita dapat dilihat ada 2 fungsi rekursif, yaitu pada elif atau else. Nah, kondisi pertama, jika elif ini itu meminjam buku per minggunya lebih dari batasnya, maka dia akan mendapatkan pengurangan poin. Ini returnnya total poin dikurangi pengurangan poin. Nah, kondisi kedua yaitu untuk else, yaitu jika peminjam bukunya kurang dari 3 atau sesuai aturan batas bukunya, maka ia akan mendapatkan tambahan poin sebesar 2. Nah, selanjutnya yaitu rekursi terjadi dalam fungsi hitung poin. Nih, kita tandai hitung poin pada di sini, dikarenakan adanya proses perhitungan total poin siswa yang meminjam buku. Nah, semisal kita coba ganti ya. Semisal Zahwa kita ganti jadi 10 buku.
Kita lihat. Nah, Zahwat terkena penalti berupa pengurangan poin dan poinnya juga berkurang menjadi 25, 30 kurangi 5 yaitu 25, dan dia juga masuk dalam daftar anak yang terkena denda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.